Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Muftiharusko dan teman-teman semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi pembelajaran mata kuliah manajemen kelas yang berjudul Penciptaan Iklim Kelas. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 11, yaitu saya sendiri, Win Mukniatul Ilmi, dan teman saya, Sefti Nurrahmawitri. Nah, pada materi ini kita akan membahas mengenai 3 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian iklim kelas, kedua pentingnya penciptaan iklim kelas, dan ketiga pengembangan komunikasi di kelas. Untuk pembahasan pertama mengenai pengertian iklim kelas akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa itu iklim kelas? Iklim kelas berasal dari 2 suku kata, yaitu iklim dan kelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diungkapkan bahwa iklim merupakan keadaan hawa, suhu, kelembaban, awan, hujan, dan sinar matahari pada suatu daerah dalam jangka waktu yang agak lama. Ada beberapa istilah yang digunakan secara bergantian dengan kata climate yang diterjemahkan dengan iklim, seperti feel, atmosfer, tone, dan environment. Dengan kata lain, iklim bisa diartikan perasaan, suasana, sifat, dan lingkungan. Sedangkan kelas dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai ruang tempat belajar di sekolah. Kelas adalah sekelompok siswa dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. Menurut Bloom, iklim kelas adalah kondisi, pengaruh, dan rangsangan dari luar yang meliputi pengaruh fisik, sosial, dan intelektual yang mempengaruhi peserta didik. Menurut Rahmat dalam bukunya Juniman Silalahi, iklim kelas ditandai dengan munculnya yang pertama, sikap saling terbuka, yang kedua, terjadinya hubungan antar pribadi yang akrab, ketiga, sikap saling menghargai satu dengan yang lain, 4, menghormati satu sama lain, dan yang kelima, mendahulukan kepentingan bersama. Dari beberapa pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa iklim kelas merupakan suasana pembelajaran dalam kelas yang muncul akibat dari hubungan antara guru dengan peserta didik dengan peserta didik, dan atau akibat dari interaksi dari berbagai faktor, seperti aspek fisik, materi, organisasi, operasional, dan sosial dalam kelas yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, pembahasan kedua mengenai pentingnya penciptaan iklim kelas yang akan saya jelaskan. Iklim kelas atau suasana kelas adalah keseluruhan atmosfer psikologis kelas. Iklim atau suasana kelas yang baik harus tercermin dari siswa merasa aman dan nyaman belajar. Jika mereka merasa tidak nyaman atau terancam, mereka tidak akan bersemangat untuk mendengar karya yang mereka tunjukkan, apalagi dinilai secara terbuka oleh teman sekelas mereka. Sangat penting menciptakan iklim kelas yang sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar siswa karena berpengaruh terhadap motivasi belajar agar semakin meningkat. Menurut Weinstein, iklim ruang kelas merujuk pada fisik ruangan, hingga tingkatan di mana ruangan itu aman dan tertib dan atmosfer emosionalnya. Iklim ruang kelas positif sangat penting bagi pembelajaran. Tidak ada strategi mengajar atau model mengajar yang efektif jika iklim ruang kelasnya negatif. Dan manajemen ruang kelas kemungkinan besar terjadi dalam iklim negatif. Saat iklim ruang positif, lingkungan fisik pun menyenangkan. Tempat duduk secara berkala diubah supaya siswa tidak berada di belakang ruang kelas atau jauh dari guru untuk waktu yang lama. Pencahayaan ruangan harus baik. Juga ruangan harus bersih dari sampah seperti kertas siswa yang sudah dibuang, pembungkus makanan, dan bahan lain-lain. Saat iklim ruang positif, fokus pada pembelajaran, lingkungan menjadi tertib, dan semua siswa merasa seakan-akan mereka diinginkan dan diterima. Selain itu, siswa merasa terhubung secara emosional dengan guru mereka dan siswa-siswa lain. Juga mereka merasa layak mendapatkan cinta dan respek, yaitu kedua kebutuhan dasar menurut sejumlah peneliti. Selanjutnya, untuk pembahasan ketiga akan disampaikan oleh teman saya, Sefti Nurrahmawitri. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengembangan komunikasi di kelas. Komunikasi berasal dari kata komunikar yang artinya berpartisipasi atau memberitahukan. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan kepada orang lain
melalui media atau simbol untuk membangun atau menafsirkan makna dalam lingkungan sekitarnya. Selain itu, komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses di mana satu ide dialihkan dari sumber kepada penerima dengan maksud untuk mengubah perilaku mereka. Dalam komunikasi terdapat unsur komunikator, pesan, media, dan umpan balik. Komunikasi di kelas bukan hanya sekedar bahasa lisan antara guru dan siswa dalam merespon, umpan balik, atau untuk siswa menunjukkan kepada guru bahwa tugas yang diberikan telah selesai. Tetapi, komunikasi di kelas adalah sarana belajar, di mana berbicara dan menulis adalah alat untuk pembentukan kembali pengalaman. Komunikasi yang baik antara siswa dengan guru dan sebaliknya guru dengan siswa menjadikan interaksi antara keduanya dapat berjalan baik. Ada 3 pola komunikasi dalam proses interaksi guru dengan siswa dalam membangun komunikasi di kelas. Yang pertama, komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah, yaitu guru sebagai pemberi aksi dan siswa penerima aksi. Di sini, guru lebih aktif sedangkan siswa pasif. Mengajar dipandang sebagai kegiatan menyampaikan bahan pengajaran. Yang kedua, komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah. Guru di sini bisa berperan sebagai pemberi aksi atau menerima aksi. Sebaliknya, siswa menerima aksi, bisa pula pemberi aksi. Dengan begitu, dialog akan terjadi antara siswa dengan guru. Yang ketiga, komunikasi sebagai transaksi atau komunikasi banyak arah, yaitu komunikasi tidak hanya terjadi antara guru dengan siswa, tetapi komunikasi juga antara siswa dengan siswa. Siswa dituntut lebih aktif daripada guru. Siswa, seperti halnya guru, berfungsi sebagai sumber belajar bagi siswa yang lain. Sebagai seorang guru, hendaknya dapat memahami pola-pola komunikasi pembelajaran di dalam kelas untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab atas apa yang siswa-siswa pelajari. Untuk membangun komunikasi yang efektif di dalam kelas, ada 5 strategi yang perlu dikembangkan. Di antaranya, yang pertama, respek atau saling menghargai. Sikap saling menghargai akan membuat seseorang merasa bahwa dirinya merasa nyaman dan akan berbalik menghargai orang yang memberinya penghargaan. Mengawali komunikasi dengan sebuah rasa saling menghargai memang haruslah dilakukan di awal sebelum proses belajar mengajar dimulai. Kemudian, empati. Empati merupakan sebuah kemampuan menempatkan diri terhadap situasi apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Seorang guru dituntut untuk mampu menjadi pendengar dan mengerti atas apa yang sedang dirasakan oleh anak didiknya. Kemudian audible. Audible berarti dapat didengar atau dapat dimengerti. Penyampaian pesan yang baik di dalam kelas dapat dimengerti dengan mudah daripada menggunakan bahasa yang terlalu rumit. Selanjutnya, jelas maknanya. Seorang guru berusaha untuk tidak menimbulkan makna ganda dalam menyampaikan permasalahan kepada siswa. Yang terakhir, sikap rendah hati. Sikap rendah hati seorang guru mengandung makna jika seorang guru sangat menghargai anak didiknya. Komunikasi yang efektif antara guru dengan siswa dapat menjadi jalan untuk memberikan kesempatan kepada siswa dalam mengembangkan pengetahuan awal yang dimilikinya, pengetahuan yang diperoleh di sekolah, dan menghubungkannya dengan pengetahuan sehari-hari. Jika komunikasi yang terjadi antara guru dengan siswa dapat berjalan efektif, maka proses belajar mengajar di kelas bukan merupakan hal rutin yang membosankan bagi siswa. Proses belajar mengajar akan menjadi suatu kegiatan yang dapat memberikan pengalaman menarik dan diminati oleh siswa, sehingga apa yang menjadi tujuan akhir pembelajaran pada khususnya dan tujuan pendidikan pada umumnya akan tercapai.
Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pengertian iklim kelas, pentingnya penciptaan iklim kelas, dan pengembangan komunikasi di kelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum